Maaf ya dek, mas pulang malam banget. Hari udah makan belum? Kenapa dihapus ciumnya? Loh, dihapus lagi? Biasanya mas cium ade juga gak pernah ya dihapus, biarpun mas dari luar. Atau ade udah skincarean? Tapi biasanya biarpun udah skincarean juga tetap biasa aja kalau misalkan dicium. Ade kenapa? Gak apa-apa. Ya udah kalau emang gak apa-apa. Kalau gitu mas siap-siap mandi ya. Ade udah makan kan? Males makan gimana maksudnya? Dek. Dek. Mas ajakin kamu ngomong loh sayang. Kenapa kamu jadi buang muka? Ade lagi mens? Atau kenapa sih dek? Gara-gara mas pulang malam. Tapi mas kan juga udah bilang dari jauh hari, mas hari ini pulang malam. Tadi pagi juga pas sarapan kan mas udah ingetin ade juga. Ya udah. Mas minta maaf ya. Kalau mas ada salah yang bikin ade jadi tersakiti atau merasa dirugikan atau merasa tidak enak hati, percayalah kalau mas itu gak maksud kayak begitu. Ya sayang. Cinta. Ini kalau ade mau diem-dieman terus begini, kita mau sampai keseluruhan samudra udah dijelajahi peneliti juga gak bakal selesai sih dek. Ini kan mas ngobrol biar bisa ketemu masalahnya di mana. Dek, ingat bentuk komunikasi dua arah kan? Kalau berdialog itu sama kayak komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah itu harus dilakukan secara timbal balik. Jadi dari pengirim pesan sampai ke penerima pesan. Nah, si penerima pesan bales dengan pesannya. Nah, yang kita lakukan sekarang ini jatuhnya komunikasi satu arah, pidato. Kalau kamu cuma silent treatment mas doang sayang. Dek. Adek. Ayo deh jawab mas dong. Mas gak akan tahu masalah di mana kalau misalkan adek gak kasih tahu mas. Kalau mas mau minta maaf lagi juga pasti kan adek langsung marah. Nggak tahu salahnya di mana, ngapain minta maaf? Minta maafnya 2 kali lagi. Emang dasar mau cowok sama aja. Terus habis itu ade tutup muka pakai selimut. Zrup. Dekku sayang. Dekku sayang. Dekku sayang. Adek kalau cemberut terus ya nanti pipinya makin kayak mochi loh. Twing twing twing. Mochi. Aduh ditepis. Aduh master killer nih kayaknya nih. Aduh gara-gara adek tepis nih. Aduh tangan mas kayaknya nih. Aduh sakit nih. Wah kayaknya bisa berbulan-bulan nih. Aduh gara-gara tangan mas megang pipi adek kayak mochi itu mas jadinya kayak begini. Mas telepon polisi. Halo, saya baru saja terkena KDRT oleh istri saya. Ya, istri saya barusan memukul tangan saya sangat amat kencang dan membuat saya tidak berdaya. Tangan kanan saya sekarang tidak bisa digerakkan. Wah, tolong segera kirim unit bersenjata ke rumah saya agar istri saya mau bicara dengan saya.
Adek, ini masih mau gak ngomong sama sekali ya? Halo, konnichiwa, annyeonghaseyo, hello, bonjour, tok tok tok, permisi. Apakah istri saya yang paling saya cintai, saya sayangi sedunia? Kalau misalkan ada, saya mau minta tolong beritahu istri saya. Saya sebagai suami, saya sayang sekali sama dia. Tapi boleh gak ya ngambeknya dikurangin? Soalnya kalau ngambek terus nanti pancaran sinar kecantikannya bisa berkurang. Nah kan ngereok lagi nih. Panggilin dukun nih. Mau dipanggilin dukun. Halo Pak De, iya Pak De. Ini istri saya lagi ngereok Pak De. Oh iya, tinggal disembur air aja ya. Iya Pak De. Oke Pak De. Siap. Makasih Pak De. Sayang, ya dari tadi aku emang ngapain? Dekku, cintaku, sayangku, manisku, duniaku, istriku, dan satu-satunya perempuan yang kucintai selain ibuku. Dari tadi kan Mas coba ajakin Ade berkomunikasi dengan bahasa Indonesia, bukan bahasa kalbu. Dari tadi, tapi ujung-ujungnya ya Ade cuma diem, mendekam, menutup mulut, seakan Mas lagi nodong senjata ke Ade biar Ade gak ngomong. Terus sekarang gimana? Mas harus bilang wow gitu? Enggak kan? Mas harus apa dong kalau misalkan Ade emang gak mau ngomong sama Mas? Ini di jurnal penelitian sekalipun juga gak akan nemu jalan keluar ya kalau dialog antar narasumber dan peneliti belum dilakukan. Cari tahu gimana sayangku, kesayangannya aku, cintaku, kelepek-kelepek sama dia. Masalahnya aku bukan cenayang, bukan mob psycho, bukan Anya Forger, bukan. Kalau kamu gak mau ngejawab, gimana cara nyari tahu di kamu? Gak mungkin dong Mas cari tahu di tempat lain. Gak mungkin lah mamang-mamang tukang sate yang metal-metal di depan kampus itu lebih tahu kamu daripada diri kamu sendiri. Makanya mendingan sekarang Mas tanya ke Ade. Jadi Ade, boleh gak ya tolong dengan sangat amat dijelaskan ada apa sih sama silent treatment ini, sayangku, cintaku, manisku, dan kesayangannya aku? Jelasin sedikit aja, gak apa, sedikit aja, gak perlu banyak-banyak, gak usah. Mas tahu Ade lagi hemat-hemat kata, gak apa-apa, gak perlu jelasin banyak. Sisanya udah sesuai sama tebak-tebakan Mas aja atau kepercayaan masing-masing. Udah. Nek, Mas ada bikin salah ya? Atau Mas ada lupa hari ini ada hari apa? Tapi hari ini kan kita dulu juga gak ada perayaan yang gimana-gimana. Maksudnya kayak girlfriend day bukan, boyfriend day juga bukan. Atau Mas ada bikin kamu kesel tadi di kelas? Ya, tapi kan kalau soal kelas tadi kan kamu tahu sendiri, Mas sudah minta kamu keluar kelas gara-gara kamu gak bawa buku. Ya gimana ya, masalahnya kan ya ada juga pas malam Mas sudah ingetin segala macam, Mas juga udah bener-bener ingetin terus ya, tapi Ade malah salah bawa tas gara-gara bangunnya telat. Oke, kalau bukan itu
Terus apa deh? Ade itu sebenarnya pasti masih kesel dan bahkan bisa dibilang semakin kesel karena Mas nggak tahu salah Mas di mana, ya kan? Ya udah, gimana kalau Ade langsung kasih tahu ke Mas, biar Mas langsung tahu nih salah Mas di mana. Terus bisa Mas perbaikin salahnya, bisa tahu cara perbaikinnya juga. Daripada Ade makin ngambek, makin dendam, makin penuh dengan amarah yang bergejolak di dalam hati, yang membara sangat amat besar sebesar matahari. Masih gak mau. Ade kalau begini terus, nanti Mas masukin barak ya. Mau masukin barak? Iya, barak. Hei, Adek, Adek, kiu kiu. Kalau dibalik selimut terus nanti oksigennya habis loh. Yuk, yuk, bangun yuk. Bentar, bentar deh. Halo Pak. Iya, saya di rumah. Kenapa? Oh, ada nilai yang belum terinput. Ya, oke Pak. Kalau gitu saya ke laptop dulu sebentar ya. Nggak apa-apa kok Pak. Oh, si mahasiswi kegatelan itu siapa sayang? Iya, dari tadi Mas nggak keluar kamar. Iya, tadi bohongan. Lagian ada gila-gilanya juga Mas di telepon jam segini cuma buat input nilai. Oke, kembali ke pembahasan utama kita. Jadi kamu cemburu sama mahasiswi kegatelan itu? Iya. Wow, ini tampaknya masalah yang sangat amat serius. Ya ampun, Mas kira kenapa? Yaudah, Mas mandi dulu ya. Oh gitu. Kenapa? Ya, kenapa liatin Mas begitu? Iya, Mas mau mandi. Iya, yakin lah, yakin. Mau mandi ninggalin adek yang pikiran adek itu penuh dengan rasa cemburu, biar api cemburunya semakin membara dan Mas bisa merasakan rasa sayang dan hangatnya adek ke Mas dengan sangat amat hangat sepanas matahari yang sangat amat membara di tengah-tengah tata surya kita. Aduh. Hey, lagian kalau misalkan cuma cemburu kayak begini doang, kenapa nggak diomongin dari awal sih? Adek, sayangku, cintaku, manisku, martabak manis setengah coklat setengah keju. Hah? Gini, sayang, cintaku. Kalau diomongin dari awal, Mas itu tahu cara ngadepin adek. Ya, gini. Kamu kemungkinan besar menduga Mas berduaan sama mahasiswi di ruang dosen pas tadi kamu ganti kelas. Apa betul? I'll take that as a yes. Mas tadi lihat adik lewat di jendela. Ya, gini. Mas itu gak berduaan sama dia, sama mahasiswi itu. Oke. Lagi pula itu ruang dosen. Itu tentu penuh sama dosen. Namanya juga ruang dosen. Ditambah lagi penuh dengan mahasiswa lain yang lagi konsul sama Mas soal event yang mereka mau jalanin. Itu mereka emang lagi bikin IO gitu ceritanya. Event organizer yang emang lagi mau bikin ya semacam pameran seni gitulah yang berbayar gitu. Kalau emang ada yang gak percaya, silahkan tanya mereka. Langsung tanya mereka, gak masalah. Mas gak akan briefing mereka untuk jawab kayak gini ya, jawab gitu ya. Gak. Terutama karena mereka juga temennya adek. Jadi
Harusnya Ade bisa dapat jawaban paling organik dari teman-teman Ade yang di satu UKM itu. Oke? Mas minta maaf ya. Mas udah bikin Ade salah paham sampai silent treatment begini. Maaf ya Dek. Mas gak maksud begitu. Pasti Ade kesel banget sama Mas. Maaf ya sayang. Maaf. Lagian Mas mana mau sih sama perempuan lain selain kamu Dek. Cinta Mas itu berhentinya di kamu tau. Gak akan ada orang lain yang bisa. Jadi kalau misalkan kamu takut Mas ada yang deketin, terus karena ada yang deketin Mas kasih kesempatan orang itu buat bisa masuk ke dalam hidup Mas, masuk ke dalam hati Mas. Sayang, percayalah sama aku, percayalah sama Mas. Hal itu gak akan terjadi. Bahkan sebelum dia melakukan pendekatan itu, Mas udah mundur duluan sejauh 100 juta langkah untuk menjaga jarak sama dia. Dan terakhir sayangku, Mas tahu Ade lagi kesal, lagi marah. Tapi tolong jangan bilang mahasiswa itu gatel. Ya. Ya Mas ngerti banget. Manusia kalau misalkan lagi kesel, lagi marah tuh bawaannya pasti mau ngatain orang, mau mengeluarkan seluruh kebun binatang yang ada di dalam mulutnya. Tapi kan gak gitu caranya untuk mengekspresikan kekesalan. Ya. Mas yakin Ade juga tahu kok dia gak gatel. Mas juga yakin ada orangnya bisa lebih baik daripada ini. Ya kan? Oke? Mas bukan lagi mau berusaha untuk belain dia ya, atau membuat perasaan kamu kesal karena kamu lagi cemburu terus malah diceramahin, dipanas-panasin. Enggak. Perasaan cemburu kamu itu valid sayang, 100% valid. Ya. Tapi cara mengekspresikannya itu mau ke siapapun itu gak boleh kayak gitu ya sayang. Karena mau gimana pun itu kita harus bisa nge-treat orang kayak manusia juga loh. Kalau kita bisa nge-treat orang kayak manusia, maka manusia lain juga akan nge-treat kita sebagai manusia. Oke? Ya biarpun kadang pasti ada aja sih yang memperlakukan kita kayak binatang, dan ya itu kan mereka yang binatang ya. Tapi kalau kita kan istilahnya cara kita memperlakukan orang lain itu mencerminkan siapa diri kita gitu loh. Dan mulut kamu itu sangat amat indah untuk mengeluarkan kata-kata baik, bukan kata-kata buruk seperti tadi. Ya. Jangan diulangin lagi ya. Good girl. Ini baru istri yang Mas sayang. Makasih ya udah mau mengkomunikasikannya dengan baik. Ya sebenarnya tadi komunikasinya juga gak berjalan dengan baik sih. Well, tapi setidaknya kamu masuk perangkap Mas untuk ngomong alasan kamu secara gak langsung. Jadi tolong dengan sangat, next time tolong langsung ngomongin aja ya sayang. Biar kamu juga gak mendem perasaan kamu dan jadinya kan kamu gak enak gitu. Kalau kamu mendem perasaan kamu, terus misal aja ya, misal contoh, suatu saat kamu lagi cemburu juga nih, terus silent treatment juga. Keadaannya ternyata kamu silent treatment di kamar, Mas pulang lagi capek
capek banget dan gak tenang kondisinya karena acaranya kacau misal. Oh tentu keadaannya akan sangat amat berbeda kan. Endingnya juga bakal beda banget. Kalau misal Mas lagi sama kamu, terus kondisinya sama-sama gak lagi baik-baik aja, dan malah clash satu sama lain, bisa-bisa silent treatmentnya bisa berkelanjutan sampai 1 minggu, bahkan 1 bulan sayang. Gak enak kan kalau misalkan kita kayak begitu dalam waktu yang sangat amat panjang. Perasaannya mau ngapa-ngapain juga gak enak pasti. Apalagi kita kan di bawah satu atap yang sama. Ini mau ke kamar mandi aja juga pasti ngelewatin satu sama lain. Dan itu rasanya pasti gak enak sama sekali. Gak mau kayak begitu kan. Gak apa-apa sayang. Karena dia juga melakukan ini juga memang ya pasti ada dasarnya lah. Mas tahu kok. Ya. Lagi pula Mas juga masih belajar buat bisa ekspresiin diri Mas. Apalagi kan Mas juga berasalnya dari keluarga yang ya lumayan datar lah, atau bahkan bisa dibilang datar banget ya. Kalau untuk berbagi soal cinta atau perasaan sayang. Sama kok kayak kamu. Kamu juga pasti masih belajar. Apalagi masih mahasiswinya Mas. Dan kan kita juga nikah belum ada 1 tahun loh. Jadi dijadiin pelajaran aja ya sayang. Cintaku klep-klep sama dia. Mas juga belajar dari sini. Biar Mas juga bisa lebih peka sama adek. Ya. Maaf ya, Mas juga gak sadar dari awal kamu kayak begitu. Padahal kalau misalkan Mas lebih peka, lebih cepat menghadapinya, mungkin gak harus sampai sepanjang ini permasalahannya. Kalau gitu senyum dulu dong. Kurang lebar senyumnya, mana kurang lebar ini. Biasanya kalau misalkan ada yang lihat Oshinya ada itu pasti langsung lebar banget senyumnya, kayak senyumnya itu sangat amat bisa sampai ke mata sendiri. Masa senyumnya kamu ke suami bisa selebarnya segitu doang, cuma kayak jalur semut. Masa jidat kamu yang kayak lapangan lepas landas pesawat ini lebih lebar daripada senyum kamu sih? Iya. Aduh murah. Aduh ngereok. Aduh panggil Pak Ade lagi nih, panggil. Masukin barak mau masukin barak. Iya, maaf. Oh, iya. Oh, kasihan Ade marah ya gara-gara Mas bercandain terus ya. Yo. Mas marah ya, bercandain terus ya. Habis kalau nggak dikerjain nanggung. Imut soalnya kamu tuh kalau dikerjain tuh. Ya kalau nggak dikerjain juga imut kok. Tapi kalau misalkan dikerjain tuh semakin imut to the max. Ya udah, mana senyumnya buat Mas sayang? Lebih lebar dikit. Yuk, gitu dong senyum. Tapi dikit lagi, lebih lebar lagi. Yuk, lebih lebar lagi, coba. Nah, ini baru pas. Kamu sadar gak sih kalau Mas tuh sayang banget sama kamu? Kamu pelet Mas ya? Lagian Mas kecintaan banget tau sama kamu. Kayaknya kamu pakai pelet atau apa sih? Kamu sebenarnya jampe ya, pakai dukun ya. Ya kalaupun gak dipelet juga Mas udah kecintaan banget sih. Kalau dipelet mah Mas bisa jadi cogil.
tergila-gila sama kamu. Kamu cantik banget deh. Iya cantik. Cantik banget, biarpun gak pakai makeup tuh cantik banget tau. Kesayangannya aku tuh cantik banget. Cantik. 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 Cantiknya aku. Cantik. Cantik. Cantik banget. Sayang, mau mandi bareng. Ya, ya emang kenapa? Kita udah suami istri loh. Terus mas emang ini nggak boleh nih mandi bareng habis capek-capek ngurusin. Aduh capek banget nih, encok banget nih. Aduh pegal-pegal. Nggak boleh. Habis urus acara kampus capek banget sayang. Kan mas mau dimandiin adek. Jatuhnya jadi kayak adeknya aku ya. Ya kan tapi ya emang gak boleh. Masa gak boleh? Masa gak boleh? Ya kan cuma mandi bareng doang sayang, gak ngapa-ngapain, gak bikin capek. Biarin mau adek belum mandi, mau adek udah mandi juga biarin. Pokoknya kamu harus mandi ikut mas. Gak mau tahu titik. Gak ada koma. Gimana? Mau sayang? Yes, ya dia mandi. Ya sayang, ayo bangun. Sayang, ayo bangun mandiin. Takut kemalaman nanti aku masuk angin sayang. Jangan mager sayang, ayo. Ini mah berarti kayaknya nih kode ya. Kode mau diangkat ya sayang. Ya udah sini sayang, come here baby. Bayi besarnya aku. Akhirnya bangun ya. Setelah terbungkus dari selimut ya. Iya. Yaudah yuk. Udah siap mandi bareng mas? Udah siap? Udah siap? Apakah siap? Oke kalau gitu kita mandi bareng sayang.